Yo halo guys, balik lagi bersama gue si Fanny di sini. Hari ini gue mau memberikan update seputar OPM sekaligus membahas mereview hero maksud gue monster yang bakal muncul di bulan Maret besok ya tanggal 1. Langsung aja kita ke infonya aja guys. Jadi kalau kalian yang udah ngecek di Google Play ya kita akan kedatangan event Puzzle Pandemonium itu, dan Puzzle Pandemonium ini adalah si Phoenix Man, dan ini mengisyaratkan bahwa di bulan Maret besok limited bannernya ya pastinya si Phoenix Man itu sendiri. Dan kalau kalian yang sudah ngecek gue punya video sebelumnya, kan gue ngebahas yang apa tuh buff gear yang ada statusnya attack dan burning, dan prediksi gue itu adalah si Phoenix Man, dan ternyata teteten benar-benar Phoenix Man yang muncul di bulan Maret besok ya. Dia akan muncul di bulan Maret besok. Dan sebenarnya event Puzzle Pandemonium ini sendiri, ini adalah event yang paling gua magerin karena males ngumpulin puzzle-puzzlenya gitu guys ya. Semoga aja sih itemnya bagus seperti yang Puzzle Pandemonium yang pertama yang pas zamannya si Garo itu ya. Itu kan dapat kita Martial Arts Insignia ya, bagus dibanding keepsake si Magic Man gitu, nggak terlalu worth gitu ya. Moga-moga besok eventnya dengan item yang bagus dari Dev. Semoga, amin. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasan hero-nya. Jadi untuk si Phoenix Man ini sendiri, basic attack-nya itu ya biasa aja, dia single target, serangannya 3 kali, damage serangannya sebesar 120% attack. Lalu dengan ultimate-nya itu dia bisa menyerang lawan di row belakang ya. Semua row dihajar 3 bagian row belakang ya, 3 orang itu dengan 3 serangan dengan damage sebesar 150% dari attack-nya. Dan dalam serangan itu mempunyai 70% chance untuk inflict burn selama 2 putaran. Dan yang paling GG dari si Phoenix Man ini sendiri yaitu dia punya pasif. Jadi dia itu pasifnya bisa hidup mati, hidup mati, hidup mati seperti si Zombie Man ya. Dan dia itu pasifnya itu kayak seperti gabungan Zombie Man dan juga si DSK. Jadi kalau semakin tipis dia punya HP, damage yang dia hasilkan itu semakin besar. Jadi dia itu bisa ngedeal 35% dari HP-nya hilang sebagai damage ketika dia menyerang. Wow sih. Jadi udah undead, hidup mati, udah gitu dia seperti DSK. Kan kalian seperti tahu sendiri, semakin HP-nya semakin tipis semakin sakit. Dan kalau misalnya mati hidup lagi kayak Zombie Man itu kan HP yang tersisa kan pas hidup lagi kan kecil ya, jadi damage-nya gila-gilaan gitu. Terus ditambah dengan misalnya buff gear yang kalau kalian kemarin beli ya, yang attack burning itu, wow, splash-nya damage-nya udah mantep nih gitu. Dan bagaimana cara membuat hero ini semakin imbang? Oke, dimulai dari talentnya ya, tentunya kalian memakai talent yang menambah HP dan attack-nya, yaitu ya talent support ya, yang gambar hati ini yang bisa kalian lihat di layar kaca kalian ya. Jadi dia semakin tebal dan juga attack-nya semakin pedes. Dan bagaimana dengan gear set-nya? Gear set yang tepat itu adalah ya sweet dan juga battle. Ya karena untuk sebagian besar ya hero-hero yang menahan damage itu paling bagus dipakai sweet supaya dapat reflect damage lawan dan juga dia bisa nge-heal 10% setelah dia melakukan action. Dan bagaimana dengan battle? Ini sangat sinkron dengan dia punya pasifnya. Jadi dengan set battle, HP-nya nambah 10%, dan kalau HP-nya banyak berkurang, damage semakin sakit. Jadi benar-benar klop banget sama dia punya pasif. Kalau gue disuruh pilih ya, gue mungkin lebih suka dengan set battle. Jadi karena gue lebih suka agresif dibanding tahan badan nge-heal gitu. Tapi itu terserah kalian. Antara dua ini itu bagus tergantung dari tipe formasi dan juga preference kalian dalam nge-build tim kalian gitu. Dan apakah kalian perlu pull atau tidak pull? Menurut gua ini terserah kalian ya. Kalau bisa dibilang rate-nya dari 1 sampai 10, gue bisa bilang dia itu rate-nya di 7, ya 7 ke 8 lah ya gitu. Jadi dibilang penting banget enggak, tapi dibilang bagus sekali juga enggak, ya lumayan lah ya. Dan tentunya kalau kalian yang suka tim monster ya ini lumayan oke sih untuk diambil. Dan paling bagus sebenarnya kalau kalian yang suka Hero X Monster,
kalian tahu dong, si Metal Bat ini adalah hero penjaga stage yang paling nyebelin dan paling susah untuk dilawan. Dan tentunya dengan menggunakan Phoenix Man ini, semakin gampang kalian bisa nge-clear stage-nya si Metal Bat ini. Tapi ya tentunya ya kalian mesti nge-pull hero-nya kalau kalian mau gampang lewatin si Metal Bat ini. Dan tentunya Phoenix Man-nya juga mesti di-build lah, gitu. Dan apa sih faktor lain yang mesti dia wajib untuk di-pull? Dia itu seperti tanker yang undead gitu ya. Jadi dihajar, mati, hidup lagi, nyebelin gitu ya, kayak zombie man gitu. Dan kalau dia mati, itu kan HP tinggal sisa dikit, dia seperti DSK gitu, damage-nya sakit gitu, lumayan gitu. Apa, udah nggak usah takut mati, udah gitu kasih damage-nya semakin HP kecil itu makin bikin apa sakit gitu damage-nya gitu. Lumayan kan, bagus gitu. Bisa dibilang dibanding limited hero yang sebelum-sebelumnya seperti Boros, King, Silver Fang, Metal Knight, ini masih lebih bagus dibanding Metal Knight dan juga Silver Fang. Sekarang gue malah bilang tuh Silver Fang tuh yang paling bobrok kali ya dibanding limited banner lainnya gitu. Gue nggak bisa bilang bobrok banget sih, tergantung dari formasi kalian. Tapi karena banyak yang kasih shield gitu, Silver Fang tuh rasanya udah nggak gitu berasa gitu ya. Langsung metanya bener-bener udah hampir hilang. Mungkin kalau gue bilang nilainya 5 kali ya Silver Fang sekarang ini gitu. Dan ini wajib di pull kalau kalian yang nggak punya King atau Boros atau juga Tatsumaki ya. Dan terutama untuk mempersiapkan core Gyoro-Gyoro nanti gitu. Jadi mungkin kalian pakai Gyoro-Gyoro, terus pakai satu support seperti Sky King untuk nambah extra damage, dan juga dia kalau kalian yang nggak punya King dan Boros. Ini salah satu hero damager yang sekaligus tanker yang cukup menghuni kalau gue bisa bilang. Dan bagi kalian yang bosan sama tim DOT dan udah sebel banget sama Kabuto yang menggila-gila di turnamen monster, ini adalah saatnya kalian untuk membalikan keadaan. Karena dia tentunya apa ya, kalau ngelawan Kabuto dia kan bisa mati hidup lagi terus kasih damage malah tambah sakit kan. Nah ini jadi makin nyebelin gitu buat orang yang punya Kabuto, makin susah gitu. Yang mesti putar-putar pikir ide lagi untuk gimana maksimalkan Kabutonya kalau ada si Phoenix Man ini. Terutama kalau yang punya Sultan Phoenix Man. Waduh, hati-hati Kabuto ya. Oke. Jadi untuk rekomendasi line up-nya sendiri sebenarnya banyak sih, tergantung formasi kalian. Ini yang menurut opini gue lah ya, yang cocok gitu. Untuk core Gyoro-Gyoro sendiri depannya pakai Sky King, Phoenix Man, dan satu tanker ya. Paling bagus sih pakai tanker yang grappler, jangan Metal Bat gitu. Terus untuk belakangnya kalian bisa pakai King, Boros, dan Tatsumaki. Untuk satu damager dan satu damager lagi kalian bisa pakai Garo atau Goketsu. Dan tentunya terakhir ada core yang kita nantikan adalah si Gyoro-Gyoro. Dan untuk core Zombie Man kalian bisa pakai Zombie Man, Phoenix Man, terus Dr. Genos atau Lin antara salah satu support ini. Dan belakangnya kalian pakai Garo dan Goketsu untuk sebagai damager, dan satu lagi Aloy untuk tambah dan sekaligus tembok pertahanan kalian. Jadi benar-benar udah tebel, undead lagi tim ini. Mantap guys, gitu. Jadi menurut gua ya itu tergantung, balik lagi ke kalian mau pull apa enggak. Kalian mendingan dibanding gegabah, kalian lihat dulu, pikir-pikir matang. Kalau kayaknya bisa masuk, kalian boleh pull. Dan ini merupakan hero yang bukan hero, monster yang cukup bagus juga dan tidak bisa diremehkan gitu. Dan sekian dulu video dari gua, semoga kalian terhibur dan terima kasih yang udah datang. Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum. Dan semoga kalau kalian mau pull, gua doakan kalian bisa mendapatkan Phoenix Man ini tentunya di bawah 180 kali gacha ya. Gitu. Oke guys, see you lagi di konten selanjutnya. Bye bye dan ciao.